Apa kata nenek-nenek ini? Orang tak mampu, Pak. Anaknya cuma tukang sapu jalanan. Ibunya bilang begini sama anaknya, "Nah, sebelum aku mati, pokoknya aku ingin berkurban. Sebelum aku mati." Ini bayangkan, Pak. Pokoknya sebelum saya mati, saya harus berkurban. Nah, dilalah Bapak Ibu. Ibu yang tukang sapu ini bawa anaknya sedang di jalan, tiba-tiba diserempet orang. Diserempet orang, jatuh, masuk rumah sakit. Tidak punya uang untuk berobat. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama ibunya, "Bu, saya minta maaf. Saya terpaksa pakai duit ini untuk berobat." Apa jawaban ibunya? Tidak ada masalah, nak, tidak apa-apa. Mungkin sudah takdirnya ibu tidak bisa berkurban. Itu jawaban ibunya, Pak. Oh, anak ini tadi nangis, Pak, karena harapannya itu. Dan dia sudah kumpulkan, Pak, berbulan-bulan itu. Tidak cukup 1 bulan loh mengumpulkannya, berbulan-bulan bagi orang yang tidak mampu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya punya cerita. Ceritanya sangat, menurut saya ini adalah motivasi. Saya tinggal di Yogyakarta, itu lama, mungkin sekitar 13 sampai 14 tahun di Jogjanya. Tambah 6 tahunnya di Jawa Timur, berarti sekitar 18 tahun. Saya tinggal di Yogyakarta itu pernah bertemu dengan seorang nenek-nenek. Apa kata nenek-nenek ini? Orang tak mampu, Pak. Anaknya cuma tukang sapu jalanan. Tukang sapu jalanan. Ibunya bilang begini sama anaknya, "Nak, sebelum aku mati, pokoknya aku ingin berkurban. Sebelum aku mati." Ini bayangkan, Pak. Tukang sapu jalanan, neneknya, ibunya, dia bilang begini, "Pokoknya sebelum saya mati, saya harus berkurban, nak." Anak nih tadi mendengar niat ibunya semangat, Pak. Dikumpulkanlah duit nih, gaji nih tadi sedikit-sedikit dikumpulkan. Tepat pada 2 hari atau mungkin bukan 2 hari, sepekan sebelum hari hak kurban itu sudah terkumpullah uang. Saya masih ingat betul ketika itu sekitar 1.450.000-an. Ketika itu tahun 2013. Dan itu masih harga kambing itu masih segitu, masih dapat yang bagus, Pak, yang lumayan lah. 1.450.000. Berarti kurang 50 bisa sampai 1,5 juta, Pak. Dilalah Bapak Ibu, ibu yang tukang sapu ini pergi, bawa anaknya sedang di jalan, tiba-tiba diserempet orang. Diserempet orang, jatuh, masuk rumah sakit, Pak. Tidak punya uang untuk berobat. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama ibunya, "Bu, saya minta maaf. Saya terpaksa pakai duit ini untuk berobat." Apa jawaban ibunya? Yang ibu-ibu tua tadi sebelum dia bilang sebelum mati itu harus berkorban. Tidak ada masalah, nak, tidak apa-apa. Mungkin sudah takdirnya ibu tidak bisa berkorban. Itu jawaban ibunya, Pak. Oh, anak ini tadi nangis, Pak, karena harapannya itu. Dan dia sudah kumpulkan, Pak, berbulan-bulan itu. Tidak cukup 1 bulan loh mengumpulkannya, berbulan-bulan bagi orang yang tidak mampu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhirnya, Bapak Ibu, orang yang menyerempet tadi datang ke rumah ibu nih. Apa dia kata? Anak ini sudah dimasuk ke rumah sakit, mereka sudah berobat, duit sudah habis. Ibunya sudah bilang bahwa kami tidak, mungkin tahun ini tak jadi kurban. Dan dia sampaikan itu. Kita sebagai orang waktu itu, kami juga tidak memiliki apapun, saya tak bisa berbicara apa-apa, cuma mendengarkan saja, cuma sekedar mendengarkan. Tapi uniknya, orang yang nyerempet tadi datang, Pak, ganti rugi. Yang tadinya cuma pergi, tiba-tiba dia cari tahu, Pak. Cari tahu dengan kawan-kawan yang nyapu tadi, yang kawan-kawan yang nyapu jalan yang sama. Ketemulah, Pak, dilalah secara singkat cerita, ketemu, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ini yang tidak kita duga-duga, niat yang baik tadi. Apa yang terjadi? Diganti oleh orang yang menyenggol tadi 2 kali lipat. 1 untuk sepedanya, 1 lagi dia bisa beli kambing untuk kurbannya. 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, kambing itu sudah dibelikan oleh ibu itu tadi. Bahkan dia dapat sepeda baru oleh yang nyenggol tadi untuk operasional berjalan dia, akomodasi dia, agar dia bisa tetap bekerja. Uniknya, Pak, 1 pekan setelah hari raya Idul Adha, nenek itu meninggal. Coba bayangkan, orang nggak punya uang, punya niat, Pak. Sekarang orang banyak kali, mohon maaf, alasannya banyak betul. Ini lagi bayar ini, bayar itu, kredit ini, kredit itu, sampai tidak ada yang mau kurban. Masjid besar, yang kurban cuma 10 ekor sapi, makhluknya banyak. 400 kakak
Yang berkurban nggak sampai 200 kakak. Coba bayangkan. Itu pertanyaannya bukan mereka yang tak mampu, Pak. Mampu. Rata-rata bawa mobil semua. Rata-rata. Ya Ustaz kan tidak tahu mereka bawa mobil bisa jadi punya hutang semua. Benar. Bahkan hampir semua orang yang berkurban itu juga punya hutang. Pertanyaannya, kok mereka masih mau berkurban? Ada motivasi, Pak. Saya jujur Bapak Ibu, tahun 2012 saya bilang sama istri saya, tahun 2018 saya bilang begini sama istri saya, mohon maaf tahun ini kita tidak usah kurban, duit tak ada. Memang tidak ada duit, selain dari hanya berapa ratus ribu, 100 sampai 200 ribu dalam dompet saya, Pak. Memang tak ada duit, Pak. Dan belum gajian, saya nggak tahu gajiannya kapan. Waktu itu saya kerja di Yogyakarta, dan saya nggak tahu tanggal gajiannya kapan, saya nggak tahu. Dan saya tidak mau berhutang, Pak. Saya tidak mau berhutang untuk kurban ketika itu. Kenapa? Karena ada satu hal menurut saya secara etik tidak etis, Pak, kalau berkurban dengan hutang. Bagi saya, meskipun secara hukumnya boleh berhutang dengan kurban, diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa catatan dan syaratnya yang harus dipenuhi. Kembali kepada poin tadi, Pak. Apa kata istri saya? Jangan sampai kita tidak berkurban. Kata istri saya, Pak, jangan sampai kita tidak berkurban. Apapun itu caranya, ikhtiar saja. Tanggal 12 di hari tasyrik, Pak, dilalah dapat telepon dari kampus, Pak. Gaji sudah masuk, Pak. Ketika saya cek nominalnya, mohon maaf, Pak, nominalnya di luar dugaan saya. Akhirnya kita beli, Pak. Alhamdulillah tahun itu kita kurban. Kata istri saya, itu jawaban dari doa kita, Bang. Jadi jangan pernah tidak berkurban. Jangan merasa diri itu miskin. Ini bukan persoalan miskin ataupun kaya. Ini persoalan pengorbanan dan cinta kepada Allah. Itu yang disebut dengan kurban, Pak. Makanya maknanya hari raya ini disebut dengan Yaumal Kurban, hari pengorbanan. Siapa yang dikorbankan di situ? Anak kesayangan satu-satunya, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim, Allah ingin uji lebih cinta terhadap anak yang dikasih setelah bertahun-tahun gak dapat anak, atau masih cinta padaku, kata Allah. Itu bukti, Pak. Dan ternyata terbukti, Pak. Terbukti orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada Allah, Allah tak akan pernah tinggal diam akan diri dia, Pak. Tidak akan. Jadi jangan pernah mempersoalkan persoalan urusan dengan Tuhan. Jangan remehkan. Kalau ada manusia meremehkan Allah, berarti dia sudah meragukan kekuatan Allah. Dia meragukan kekuasaan Allah. Itu orang tak mampu, Pak. Bisa dia berkurban. Bapak Ibu, mohon maaf, saya yakin seyakin-yakinnya pendapatan Bapak Ibu di atas 1 juta, Pak. Ini saya bertemu dengan orang yang tadi saya katakan pendapatannya di Yogyakarta di bawah 500 ribu. Bisa dia kok nabung untuk kurban? Bisa, di bawah 500 ribu. Pertanyaan saya sekarang ini, di bawah 500 ribu itu miskin atau fakir miskin? Miskin atau fakir miskin? Untuk saat ini ya. Kalau dulu bisa kategorinya miskin, Pak. Untuk saat ini miskin atau fakir miskin? Itu bisa jadi anaknya nggak sekolah, untuk makannya susah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya.